Jadi memang suasananya cukup menyeramkan ya karena di malam hari, tetapi kita tetap sukacita. Serangan banyak saudaraku, serangan luar biasa dari segala roh-roh yang ada di alam barzah, di alam di alam malam lah saudara ya. Nah itu yang terjadi dan di situ kita melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan saudara. Semua roh-roh apapun tunduk di dalam nama Yesus. Kita katakan dalam nama Yesua HaMasiah, engkau tidak bisa berkuasa, engkau tunduk. Maka mereka akan tunduk, takut sehebat apapun mereka. Mau cuman kepalanya saja yang nampak nongol-nongol datang kepada kita waktu tidur di gelap-gelap, cuman kepalanya dan isi perutnya aja yang terbang-terbang. Dalam nama Yesus, pergi kau. Dalam nama Yesua HaMasiah. Lah kabur semua saudara. Jadi ada kuasa dalam nama Yesus HaMasiah, Tuhan Yesus Kristus kita. Kita bangga. Kenapa? Ya karena saat begitulah kita lihat bagaimana kuasa Tuhan itu di pelayanan. Puji nama Tuhan, para murtadin dipakai Tuhan luar biasa dan semakin hari semakin keren. Ya, salah satunya adalah cuplikan yang kita lihat murtadin Aceh yang ditolak di kampung halamannya, tidak diakui sebagai anak karena ikut Yesus. Dan juga ada murtadin dari Sumatera yang juga ikut Yesus. Luar biasa bahwa para murtadin kali ini mereka berkumpul dan mereka mencari dana melalui media sosial. Mereka masuk ke pedalaman-pedalaman Mentawai untuk memberitakan Injil. Dan luar biasa, mereka bukan hanya saja memberitakan Injil, tetapi dengan berkat yang disumbangkan melalui teman-teman, para netizen, mereka pergunakan untuk membantu hamba-hamba Tuhan dan juga orang-orang yang membutuhkan di Mentawai. Nah, satu hal yang luar biasa bahwa penginjilan semakin luar biasa. Nah, seperti apa dan kesaksian mereka dan tujuan mereka mempergunakan berkat Tuhan itu, mari kita simak sampai selesai. Ya, Bapak Ibu Saudara, sahabat. Suara kedengaran nggak? Suara saya kedengaran nggak? Tes 1 2 3. Ya, kedengarannya. Ya, itulah suasana saudaraku kita di pedalaman. Nggak ada sinyal, nggak ada lampu. Lampu sampai jam 12 malam. Iya. Jam 9 malam sampai jam 12 malam mati. Iya. Tetapi kasih tahu saudaraku, suara saya nggak kedengaran. Iya, jam 9 malam itu pun semalam kita cuma 1 jam ini lampu kok. Iya, 1 jam ya. Habis itu mati lagi lampunya. Jadi memang kenapa kita tetap berani saudaraku, ya karena memang demi Injil Kristus ya di pedalaman. Risikonya bahkan di situ baru terjadi apa namanya, oh thank you buat topinya Bapak Ibu Saudara ya, baru terjadi tahu Nanti orang nggak apa itu kan nggak. Oke, saya sensor. Nah, begitu saudara yang terkasih. Jadi memang suasananya cukup menyeramkan ya karena di malam hari, tetapi kita tetap sukacita. Serangan banyak saudaraku, serangan luar biasa dari segala roh-roh yang ada di alam barzah, di alam malam lah saudara ya. Nah, itu yang terjadi. Dan di situ kita melihat betapa dahsyatnya kuasa Tuhan saudara. Semua roh-roh apapun tunduk di dalam nama Yesus. Kita katakan dalam nama Yesua HaMasiah, engkau tidak bisa berkuasa, engkau tunduk. Maka mereka akan tunduk, takut sehebat apapun mereka. Mau cuman kepalanya saja yang nampak nongol-nongol datang kepada kita waktu tidur di gelap-gelap, cuman kepalanya dan isi perutnya aja yang terbang-terbang. Dalam nama Yesus, pergi kau. Dalam nama Yesua HaMasiah. Lah kabur semua saudara. Jadi
ada kuasa dalam nama Yesus Hamasia, Tuhan Yesus Kristus kita. Kita bangga. Kenapa? Ya karena saat begitulah kita lihat bagaimana kuasa Tuhan itu di pelayanan. Gitu. Iya. Jadi jiwa-jiwa direbut. Puji Tuhan. Dan ada yang dahsyat, saudaraku. Banyak orang disadarkan. Dan ternyata kaum sebelah, saudara, sudah ingin merebut mereka semua. Yusuf PI ajak PKPK. Bilang sama Yusuf PI, kamu masih kecil, ya. Yusuf PI ajak PKPK, Bapak Ibu ya. Bilang sama dia masih kecil. Siapa untuk diskusi. Yusuf PI. Oh, CP. Wah, Ajak jangan. PKPK. Nanti kepung rumah, saudaraku. Nanti Kita ke rumah. gitu. Jadi kita tetap waspada, mendingan kita langsung terjun ke lapangan, ke pedalaman, beritakan kabar baik supaya makin banyak orang percaya kepada Tuhan. Mereka sekarang bingung, ya. Bingung mereka sekarang, tidak ada lawan debatnya. Kasih tahu. Iya. Sekarang mereka bingung, tidak ada lawan debatnya, saudara ya. Jadi nanti kalau mereka diajak debat nanti kepung rumah, nanti berisiko ya. Seruduk rumah. Seruduk rumah, kepung rumah. Nanti kita iya, nama Tuhan. mana yang ketawa itu, saudaraku? Bikin dulu ketawa itu. Pas saya bilang kepung rumah itu bikin ketawa dulu. Nah, pas nanti kita jadi di kepung rumah, mana ketawanya? Nah, itu seru, saudaraku. Jangan dirimu aja yang kau bikin ketawa. Aku pun bikin juga ketawa. Jadi saya ulangi, saudaraku ya. Jadi kalau kita nanti PKPK debat-debat, nanti kita dikepung rumah. Itu saudaraku, baru mantap ada ketawanya. Nah itu ya saudara, Jadi doakan. Yusuf PI barusan ajak PKPK. Ajak PKPK itu apa? PKPK. Enggak paham saya, saudara. Saya juga nggak paham. PKPK itu Enggak apa. ngerti. Saya pun ini harus ada ketawanya ini, saudaraku. Nah, makanya doakan kita selalu pelayanan, kita tetap sehati, saudaraku ya. Wah, luar biasa, doakan kami bersama dengan hambanya Evangelis Effendi Usman dan saya JDP 2 Murtadin yang siap merebut kembali jiwa-jiwa dengan Stop kasih Tuhan. memualafkan. Stop memualafkan Tuhan. Orang mentawai. Stop memualafkan mentawai. Loh, kenapa? Ya ini adalah perintah daripada ulama-ulama. Kata ulama apa? Nah, apa kata ulama, saudara yang terkasih? Jangan mengajak-ajak orang yang sudah punya agama pindah agama. Semua saudara kita muslim itu berkata begitu. Jangan mengajak-ajak, katanya. Ternyata kita menemukan diajak-ajak sama mereka. Oh, kita rebut, saudaraku. Kita katakan, ingat pesan Ustadz, jangan mengajak-ajak. Kenapa kalian ajak-ajak? Kembali semua ke Kristen. Kembali, saudaraku. Bikin ketawanya, saudaraku. Harus ada ketawanya nih biar seru. Tadi ada yang tanya, Pak Muhammad mana? Bilang Pak Muhammad sudah hanya 5 hari di Mentawai, beliau pulang. Oh iya. Pak Muhammad Paulus. Pak Muhammad Paulus hanya 5 hari, saudaraku, langsung pulang lagi dia. Jadi kami di sini selalu bersahati dan senantiasa penuh dengan kekuatan Tuhan, sukacita, puji Tuhan. Jadi Masih 1 hari lagi. masih beberapa hari lagi. Doakan saudaraku, ada banyak sekali yang harus kita tabur. Jadi bukan hanya kita layani, tetapi kita tabur. Ada banyak orang yang harus kita perkenalkan kepada Tuhan, dan itu saudara yang terkasih, kita meniru apa yang dilakukan oleh mereka juga datang ke sana. Mereka datang ke sana membawa Indomie, membawa beras. Potong bululu dibayar 250. Potong ini 300 katanya. Ada yang 250. Ada 250 ya. Oh, bisa nego. Jadi Potong bululu bilang. Gitu. Kalau potong melulu. Bololo. Apa itu potong bololo? Potong ini 250.000. Oh iya. Tapi saya juga udah dipotong, saudaraku. Jadi kami berdua juga sudah dipotong, saudaraku ya. Jadi kita sampaikan kepada mereka ya, ada yang dibayar 250, itu terang-terangan dikatakan oleh mereka, saudaraku, jujur. Potong melulu itu. Media Tribuna ini ketawa dia. Nah, kalau bahasa saya potong pidong, saudara ya. Nah, kalian paham lah itu potong pidong itu apa.
dibayar 250. Nah, kalau agak sedikit agak susah ditambahilah 50.000 jadi 300 gitu ya. Nah, kalau yang gampang diajak, ayo potong belulu 250. Nah, ada saya nggak mau 250, tambahilah lagi nego 50.000 lagi 300 lah. Oke, katanya gitu, saudara. Jadi sekali potong pidung 300. Bololo. Bololo. Potong belulu 300 plus alat-alat tulis, beras, minyak makan, dan apalagi saudara yang terkasih, dikasih per bulan 250.000. Tetapi itu hanya sementara. Sebentar, iya. Beberapa bulan. Hanya beberapa bulan. Habis itu saudaraku, mereka lagi yang diperas rugi jadi mukalaf. Makanya jangan jadi mukalaf, saudara. Itu sebentar. Habis itu garuk-garuk kepala lagi, saudara. Saudara disuruh nanti pergi ke sana belajar ini, foto-foto. Pak, difoto dulu Pak ya, katanya. Baru dikirim foto kami ke koordinator, Pak. Kami dijual-jual, Pak. Kami dijual-jual. Menangis itu ketua mukalaf. Nanti kita tampilkan. Nanti kita tampilkan. Setelah pulang dari sini. Menangis, saudara. Jadi hanya beberapa bulan, bukan selamanya rupanya dikasih 250.000 sebulan, saudara. Bahkan sekarang sudah macet-macet. Sudah macet-macet katanya, udah habis dana. Bayangkan. Dana sudah dipakai untuk mengepung rumah. Udah banyak biayanya, saudaraku. Nah, Bapak bikin ketawa itu, saudaraku, kepung rumah tadi. Bapak Ibu tolong bawa dalam doa ya. Nggak apa-apa, pakai. Bapak Ibu tolong bawa dalam doa ya, karena kami berdua ingin kembali lagi ke Mentawai nantinya, dan kami nanti ke depan lama di Mentawai. Kalau kali ini kami sudah 18 hari plus nanti 10 hari, berapa hari? 28 ya. Iya, 28. Lebih kurang sebulan lah kami di Mentawai. Ke depan Bapak Ibu kita mau lama sedikit di Mentawai, karena ada satu daerah itu banyak sekali mualaf ya, dan mereka siap untuk dilayani. Kenapa mereka siap dilayani? Karena mereka setelah jadi mualaf tidak lagi dilayani secara sebagaimana mestinya, terutama sekali dalam hal ibadah, Bapak Ibu. Mereka sangat sulit beribadah ya. Mualaf itu sangat sulit beribadah. Apa itu ibadah? Sembahyang. Apa itu sembahyang? Sholat. Sangat sulit sekali mereka sholat, karena lidah mereka sulit mengucapkan dalam bahasa Arab. Harus lidah ini harus ke langit-langit. Itu jadi katanya begini ya, kami kesulitan Pak, lidah saya pendek, tidak bisa sampai ke langit-langit. Jadi kalau berbahasa Arab itu katanya harus ada gitu-gitunya, umpamanya surat Ikhlas gitu kan. Oh jangan ya, jangan. Oh tidak boleh, nanti dikepung rumah saudara ya. Jadi umpamanya baca apalah harus ada gitunya. Saya kesulitan Pak, tidak sesuai dengan kesukuan saya, kesulitan saya katanya. Ada lagi ada gitunya katanya, apa harus ada begitunya. Kalau salah gitu ya, salah gitunya itu lain artinya katanya, saudaraku. Kami pun bingung, kami sudah berumur, anak-anak saya pun bingung. Bahkan disekolahkan anak saya dikasih nasi bungkus, 1 bungkus bagi 3 katanya. Bayangkan nasi bungkus bagi 3, betapa menderita. Awal-awalnya saja enak Pak, nasi bungkus satu orang, lama-lama tak sanggup, 1 bungkus bagi 3 katanya. Wah, perut masih kenyang, kami kuat makan Pak, tidak sanggup lagi, mendingan kami kembali kepada Tuhan. Dan puji Tuhan katanya. Kata mereka, saudaraku, selama ini kami tidak tahu semua tentang bagaimana. Untunglah datang hambanya Effendi Usman, untunglah datang Pak Jamal katanya. Kami jadi tahu semua bagaimana ini. Apa yang dikatakan Pak Pendi, apa yang dikatakan Pak Jamal, betul semuanya itu. Betul Pak katanya, benar Pak. Jadi Anda lihat di VT, suruh lihat di VT, saya ada posting selama 1 menit. Bagaimana kita berharap ketua mualaf kepada Yesus. Jadi di sana saking kami itu, saudaraku, memberitakan dikasihlah kami gelar baru. Gelar baru adalah Ustadznya Yesus. Kasih ketawa saudaraku biar lucu. Jadi gelar kami sekarang di sana Ustadznya Yesus. Nah itu Ustadz Yesus, Pak JDP Ustadz Yesus.
Benar itu saudara. Semalam kita bertemu dengan itu ya. Itu mukallaf atau dari lahir? Mualaf. Mukallaf ya. Jadi shalom Pak Ustadz Yesus katanya. Mualaf. Ketawanya juga saudara. Iya mukallaf ya. Shalom Pak Ustadznya Yesus katanya gitu. Itu mukalaf loh Bapak Ibu, bukan Islam itu. Bukan Jadi mukallaf. ketika setiap ketemu kita karena kita sering sharing, mereka bilang Shalom Ustadznya Yesus katanya. Nah saya bilang kapan kembali kepada Yesus? Saya masih belajar, masih banyak hal yang saya pikirkan katanya. Nah itu saudara yang terkasih ya. Luar biasa. Jadi mereka diberkati. Itu satu hal yang saudara harus perlu ketahui. Dan ini adalah inti dari semuanya. Dari semua orang yang meninggalkan Tuhan Yesus, tahu saudara, ada satu yang sama dari semua yang mereka katakan. Masuknya gampang, keluarnya susah. Hati-hati saudaraku. Sekali lagi saya ingatkan, masuknya gampang, keluarnya susah. Apa katanya? Tidak semudah membalikkan telapak tangan, Pak. Kami sudah mau pingin kembali, tetapi susah sekali mau keluar. Ada yang dipikirkan. Ada yang dipikirkan, ada yang harus diselesaikan macam-macam. Jadi saudara yang terkasih, masuknya gampang, keluarnya susah. Apa itu Pak JDP? Silakan dipikirkan sendiri. Puji Tuhan, Puji selama Tuhan. 18 hari kita di sini, 3 kakak kembali kepada Yesus. Wah, 3 kakak kembali kepada Tuhan itu adalah ketua-ketuanya semua ya. Satu ketua, yang 2 bukan. Nah, itu ketua juga itu Pak. Iya. Nah, kedua. Ketua saudara. Jadi hambanya ini mungkin dia lupa. Saya selalu ingat saudara, ada ketua-ketua. Jadi luar biasa, Tuhan bekerja dahsyat sekali. Itu berkat doa Bapak Ibu saudara, bukan juga karena kekuatan kami. Tanpa doa, dukungan Bapak Ibu semua di sini, kami tidak bisa apa-apa. Semua itu karena doa. Doakan. Besok juga kita akan kembali berlayar dan akan kembali berlabuh ke pulau lain. Tapi masih di Pulau Mentawai. Semakin pulau semakin apa namanya? Payah kali ngomong. Masih di Pulau Mentawai. Nah, itu saudara. Doakan juga supaya kita bisa membawa damai dan kasih. Dan ya, yang terpenting kita juga masih kita kayak di ini ya. Saya merasa kemarin itu kayak di dunia purba. Ya. Kayak di dunia purba suara jangkrik ya. Orang hanya ini saudara yang terkasih ya. Ini Widya Trivena minta pakai kolor saja. Wah, puji pausnya. Tuhan. Oke, terima kasih pausnya saudara. Ini koin ini kita pergunakan untuk penginjilan di pedalaman Mentawai. Doakan supaya pelayaran besok dan pelabuhan besok berjalan aman selama kita di pedalaman. Banyak jiwa juga yang dijangkau dan kita juga. Bang Crusader, terima kasih. Iya, terima kasih. Bang Crusader, terima kasih ya buat berkat yang sudah diberikan. Oke sahabat yang terkasih ya, perut pun sudah mulai lapar ini. Belum makan malam kami sahabat ya. Bayangkan saudara, ini istirahat seharusnya kita tidur enak tapi belum makan. Kami makan dulu lah ya. Gimana? Masih lanjut? Oke. Lapar nih. Lapar dia. Mau makan BBM. Lapar Bapak Ibu ya, harus makan. Kalau tidak bahaya ya. Apalagi saya gara-gara waktu di pedalaman itu sering makan Indomie, tiap pagi makan Indomie Bapak Ibu. Ini keluar saya kena ambien lagi kayaknya. Sakit itunya saya. Makan Indomie terus. Karena Indomie paling mudah dicari Bapak Ibu ya. Di pedalaman itu tidak ada sayur. Syukur Indomie. Saya Bang Budi terima kasih Bang. Ini gelas ya, dirimu mi gelas. mengganjal sebentar. Dinner time. Berarti kita harus ke tempat Pak itu ya. Harus ke tempat Pak itu ya. Masalah ya lah. Udah malam. Lapar. Masih boleh. Mau lapar. Iya nanti tutup ke di semua. Ya sudah. Nanti sakit kita. Oke, Bang Budi, Abangku terima kasih banyak Bang ya. Bapak Ibu semuanya, kita tutup sebentar ya. Kita mau makan, mau ke tempat ke rumah seseorang hamba Tuhan. Kita mau makan dulu.
Berkat malam ini ya Bapak Ibu, berkat malam ini live kita 1 jam 54 menit 23,7K. Bang Budi, abangku sudah cukup abang, sudah banyak sekali abang memberkati malam ini 23,8K. Nah, ini nanti saya akan spill ada berapa diuangkan itu, ada berapa ya, nanti saya spillkan. Tadi sore berapa menit ya, 5 menit kah atau 10 menit saya live tadi sore itu 90.000. Saya tidak tahu koinnya, 1K koinnya, 1K lebih sedikit diuangkan 90.000. Nah malam ini Bapak Ibu mungkin bisa dapat 2 juta ya. Malam ini mungkin bisa dapat 2 juta. Nanti saya spill Bapak Ibu ya, berapa koin dapat, diuangkan berapa, mungkin uangnya saja yang saya spill, berapa uang diuangkan itu berapa. Nanti saya spill sebagaimana biasanya. Karena saya sebelum ke Mentawai berkat ada yang kasih tapi tidak sebanyak ini Bapak Ibu. Maka saya harus tunjukkan kepada saudara semuanya, karena berkat ini berkat pelayanan. Waktu saya di rumah itu berkat untuk saya makan sehari-hari ya. Tapi selama di Mentawai itu berkat untuk saya pelayanan. Dan berkat malam ini itu selain pelayanan kita bagi 2. Kita akan berbagi dengan para pendeta, para hamba Tuhan. Nah kenapa? Karena uang yang Bapak Ibu give bukan uang ya, give yang kemarin 3 hari Bapak Ibu kasih itu masih ada sisa. Nah, kita sisa itu kita gabungkan dengan malam ini, kita mau berbagi dengan para pendeta di pedalaman. Nah kemarin kita ada berbagi 2 orang. Nah, besok lagi kita ada berbagi beberapa orang di daerah pedalaman. Nah, jadi berkat yang Bapak Ibu kasih give ini kita berbagi dengan pendeta di pedalaman. Terima kasih banyak Bapak Ibu ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Kopinya Bapak Ibu. Oke. Haleluya. Oh, sudah 24K ya, 24,1K. Bang Budi, Bang Segel, Bang SGL ya. 10 hari lagi saya pulang Bang, nanti kita ketemu. 10 hari lagi saya pulang, nanti kita ketemu Bang SGL. Teman-teman yang ada di Jakarta kita boleh ngopi nanti ya, 10 hari lagi saya pulang. Shalom Bang Victory, shalom. Bang Hafa, shalom. Henry, puhaba Bang Henry. Henry, saya punya kawan juga Henry ya. Suheri bukan Henry, Suheri. Itu teman pesantren dulu. Sekarang dia kerja di Sigli ya. Di kantor Bupati Sigli, di kantor Bupati Sigli kerjanya. Bang Pendi, sempatkan baca DM-ku ya Bang Yudit Putri. Siap Kak Yudit. Nanti saya bacakan DM-nya. Terima kasih Kak. Oke, Bapak Ibu, saya tutup ya. Saya mau makan sama Bang JDP. Kita mau makan. Sampai ketemu besok pagi. Kalau sempat live, saya akan live. Bagi Bapak Ibu yang ingin memberi, bisa DM ya. Kita ingin membantu beberapa hamba Tuhan di pedalaman. Nyamuk banyak sekali. Terima kasih. Siapa namanya ini? Kak Rara ya. Kak Rara kah atau apa namanya? Nggak tahu namanya. Susah namanya. Bang Lilek Dude, Bang Lilek, bagaimana caranya terima pertemanan? Oke, siap. Sudah Bang Lilek. Bang Lilek tidak bisa terima pertemanan. Abang di private akun abang. Tapi saya sudah Bang, sudah saya ikuti. Bang Lilek, saya sudah ikut balik abang, tapi nggak bisa akun abang di private. Siap Bang, siap.
Kalau bisa buka donasi aja Bang Pendi, jangan give banyak potongan dari TikTok. Iya benar, saya belum berani buka donasi. Ada kemarin juga ada beberapa orang yang minta yang suruh buka donasi. Saya belum berani. Takut Bapak Ibu. Bang Dewa 87, terima kasih Bang Dewa. Nanti kita pikirkan Abang. Ke depan nanti kalau saya pergi lagi, baru kita pikirkan. Iya, takut jadi fitnahan. Niko Malau, ya benar, takut jadi fitnahan, benar. Tidak ya. Ada beberapa orang yang suruh buka donasi. Betul sekali. Siapa yang bilang barusan ya? Mami ya, Papi Paniko, benar sekali Paniko. Takut jadi fitnahan nanti. Dan membahayakan ya. Keenakan nanti. Buka donasi keenakan, bahaya Bapak Ibu ya. Yang awalnya hati kita lurus, nanti kita melayani bukan karena Tuhan, nanti kita melayani gara-gara donasi. Ini paling saya takutkan. Paling saya takuti. Selama di Mentawai sudah 3 orang yang suruh saya buka donasi. Dan beberapa waktu yang lalu juga ada yang suruh buka donasi. Awalnya lurus, nanti ujung-ujungnya bengkok. Itu takut. Tapi ada juga Bapak Ibu, kita buka di komunitas. Bang JDP juga ada komunitas ya. Makanya kita bisa pergi pelayanan lama-lama. Kita pergi sekarang saudaraku ya. Tutup pintu. Jangan, nanti malam kita lapar. Bapak Ibu, terima kasih ya. Tuhan berkati. Nanti malam kalau sempat live, saya live. Amin, terima kasih Bang Rilek. Bang Rilek sudah terima pertemanannya belum Bang? Saya nanti malam live rencana. Tapi live YouTube. Siap Bang Diesel Bubble. Siap. Amin. Oh baik Bang Rilek, baik. Nanti saya terima, baik. Semangat Kak Effendi, terima kasih. Bapak Ibu semuanya, saya tutup ya. Saya sama Bang JDP mau cari makanan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Tuhan Yesus baik. Terima kasih semuanya. Sebentar ya, saya lihat nih 20, haleluya. Koin kita Bapak Ibu 25k. Nanti saya spilkan ya. 25k. Ya mudah-mudahan dapat 3 juta ya. Shalom. Tuhan Yesus memberkati. Ya, kemuliaan hanya bagi Tuhan, ya. Ya, orang-orang yang diurapi Tuhan, dipakai Tuhan untuk menginjil. Karena menginjil hari ini bukan hanya di atas mimbar, ya, karena banyak orang, mungkin kita semua hanya mendengarkan firman Tuhan di gereja dan itu khusus untuk orang-orang Kristen, tetapi melalui media sosial dan melalui penginjilan di jalanan dan dari kampung ke kampung, itu menyentuh langsung kepada orang-orang yang memang belum menemukan jamahan Tuhan dan kebenaran di dalam firman Allah. Dan dengan itu orang-orang ini atau saudara-saudara kita ini memang diurapi dan dipakai untuk kemuliaan Tuhan. Kita doakan mereka supaya mereka tetap sehat dan kuat, mereka tetap diurapi dan boleh membawa banyak jiwa untuk datang kepada Yesus. Ya, puji Tuhan. Sampai di sini yang dapat kami sampaikan dan kita akan jumpa kembali di video berikutnya. Amin.